Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kinanti Restifani dengan NIM 1911112232 dari kelompok 2 A2019-2. Di sini saya akan melakukan ujian skila pemeriksaan sistem persarafan, di mana ini berguna untuk mengetahui apakah ada kelainan sistem persarafan pada pasien. Nah, yang pertama yang kita lakukan itu adalah anamnesa. Kita kaji identitas pasien, riwayat kesehatan terdahulu, riwayat kesehatan keluarga, dan juga keluhan pasien. Apakah pasien itu mengalami gangguan vaskular, cedera kepala, dan medula spinalis, SOL, atau juga apakah pasien itu mengalami infeksi seperti meningitis. Selanjutnya kita kaji tingkat kesadaran pasien, di mana pertama kali yang kita beri pasien itu adalah rangsangan suara. Kita panggil pasien, ibu, tidak ada respon, maka selanjutnya kita beri sentuhan ringan dan sambil memanggil pasien, ibu, tidak ada respon. Lanjut kita memberikan goyangan kuat dan juga memanggil pasien, ibu. Jika tidak ada respon, maka kita kaji tingkat kesadaran pasien, apakah pasien itu kosmomentis, atau apakah pasien itu apatis, letargi, lalu stupor, dan juga apakah pasien itu sporokoma atau koma. Baiklah, selanjutnya kita mengkaji GCS pasien atau Glasgow Coma Scale, di mana kita pertama kali mengobservasi lingkungan dan pasien. Kita lihat apakah ada yang dapat mengganggu saat kita mengkaji GCS pasien. Setelah itu kita memberikan rangsangan verbal kepada pasien dengan menanyakan nama, tempat pasien berada di mana, lalu juga hari apa hari ini. Ibu, bisa ibu beritahu nama ibu siapa? Gita. Ibu Gita sekarang tahu berada di mana? Di rumah sakit. Sekarang hari apa, ibu? Sabtu. Setelah itu kita bisa menjabat tangan pasien. Kita menjabat tangan pasien, lalu rasakan apakah ada kelemahan ekstremitas. Jika ada kelemahan ekstremitas, kita minta pasien itu untuk membuka mulut, lalu juga menjulurkan lidah dan mengkedipkan mata. Lalu setelah itu kita, jika pasien itu tidak memberikan respon, kita berikan rangsangan nyeri dengan menekan ke kuku pasien itu dengan menggunakan pena atau penlight. Kita tekan. Apakah jika tidak ada rangsangan nyeri, lalu kita beri rangsangan nyeri di trapezius pasien. Di trapezius pasien. Jika tidak ada rangsangan nyeri juga, tidak ada respon nyeri, kita beri rangsangan nyeri di supraorbital pasien. Kita beri rangsangan nyeri supraorbital pasien. Nah, jika tidak ada respon, maka kita kaji. Pertama itu adalah kemampuan motorik pasien, di mana itu ada 6 nilai, yaitu pertama itu ada M sama dengan 6. M sama dengan 6 itu adalah pasien itu dapat mampu mengikuti semua perintah yang kita perintahkan. Lalu M sama dengan 5, pasien itu bisa mencapai lokasi nyeri dan juga melewati klavikula. M sama dengan 4 itu pasien itu berusaha mencapai lokasi nyeri tetapi tidak bisa melewati klavikula. Selanjutnya M3 adalah pasien itu adanya fleksi abnormal pada ekstremitas atas pasien. Kalau M2 itu adanya ekstensi abnormal pada ekstremitas atas dan bawah pasien. Kalau M sama dengan 1 tidak ada respon sama sekali pada kemampuan motorik pasien. Selanjutnya kita juga mengkaji kemampuan verbal pasien, di mana untuk V itu ada 5 nilai. V5 itu pasien itu orientasinya baik, dia tahu berada di mana saat kita tanya. Lalu saat kita untuk V4 itu pasien itu orientasi itu tidak baik, pasien tidak tahu berada di mana, hari ini hari apa. Lalu selanjutnya itu ada V3, di mana V3 ini pasien itu incoherent. Dia itu tidak nyambung saat kita bertanya sebuah pertanyaan. Lalu V2 itu pasien hanya bisa menjawab dengan gumaman tidak jelas atau mengerang. Untuk V1 tidak ada respon verbal sama sekali dari pasien. Lalu kita juga mengkaji kemampuan buka mata pada pasien, itu ada 4 nilai, di mana yang untuk E sama dengan 4, pasien itu spontan buka mata tanpa rangsangan apapun. Kalau untuk E sama dengan 3, pasien itu membuka mata saat kita memberikan rangsangan suara kepada pasien seperti kita panggil, baru pasien membuka mata. Kalau untuk E sama dengan 2, kita itu harus memberikan rangsangan nyeri terlebih dahulu kepada pasien, baru pasien itu membuka mata. Kalau E sama dengan 1, pasien itu tidak ada respon sama sekali saat kita memberikan rangsangan suara maupun rangsangan nyeri.
Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rangsangan meningeal di mana pasien itu berbaring terlentang tanpa bantal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kaku kuduk di mana kita itu menolehkan kepala pasien itu ke kiri dan ke kanan terlebih dahulu. Selanjutnya kita juga mengangkat kedua bahu pasien untuk merasakan apakah ada kekakuan pada otot leher pasien. Lalu kita tangan kiri kita itu di belakang kepala pasien dan tangan kanan itu menahan dada pasien, lalu kita fleksikan kepala pasien sampai dagu menyentuh dada pasien. Nah, kita lihat apakah ada rasa tahanan atau apakah pasien itu tidak mampu dagunya itu mencapai dada. Jika tidak mampu, maka positif kaku kuduk. Selanjutnya kita ke Carnegie sign, di mana di Carnegie sign ini kita mefleksikan sendi panggul dan sendi lutut pasien 90 derajat, 90 derajat. Lalu kita ekstensikan lutut pasien sampai 135 derajat. Kita rasakan apakah ada tahanan atau apakah pasien itu tidak mampu mencapai 130 derajat. Jika tidak mampu, maka pasien itu positif Carnegie sign. Nah, lalu kita masuk ke Lessig sign, di mana Lessig sign ini kita mengangkat kaki pasien setinggi 70 derajat. Tinggi 70 derajat. Kita rasakan apakah ada tahanan atau apakah pasien itu tidak mampu mengangkat kakinya itu setinggi 70 derajat. Jika pasien tidak mampu, maka positif Lessig sign. Selanjutnya kita masuk ke Brudzinski 1, di mana kita itu sama dengan kaku kuduk, kita letakkan ke tangan kiri kita itu di belakang kepala pasien dan juga tangan kanannya itu berada menahan dada pasien. Kita fleksikan, lalu kita lihat apakah sendi panggul dan sendi lutut pasien itu memberikan respon fleksi. Jika sendi panggul dan sendi lutut pasien itu memberikan respon fleksi spontan, maka pasien itu positif Brudzinski 1. Selanjutnya untuk Brudzinski 2, di mana kita itu memfleksikan salah satu kaki pasien di sendi panggul dan sendi lututnya. Kita fleksikan dan kita lihat apakah salah satu kaki pasien tidak difleksikan itu memberikan respon fleksi tersendirinya. Jika iya, maka pasien itu positif Brudzinski 2. Selanjutnya kita masuk ke pengkajian saraf kranial, di mana pengkajian saraf kranial ini ada 12 bagian. Yang pertama itu ada saraf kranial olfaktorius, di mana kita mengkaji ketajaman penciuman pasien. Ibu, di sini saya ada 3 bahan, di mana ada kopi, ada teh, ada sama fresh care. Nanti saya ciumkan ke ibu, nanti ibu tebak yaitu bau apa. Ibu boleh ditutup kedua matanya dulu, ibu, sama salah satu lubang hidungnya ditutup. Baik. Ini bau apa, ibu? Kopi. Ini bau apa? Fresh care. Terakhir ya, ibu. Ini bau apa? Teh. Baik. Selanjutnya kita akan mengkaji saraf kranial yang kedua atau 2, yaitu optikus, di mana kita mengkaji ketajaman penglihatan pasien, papil, dan juga luas lapang pandang pasien. Pertama kita akan mengkaji lapang pandang pasien. Ibu, kita akan mengkaji luas lapang pandang ibu. Nanti kita tutup matanya, nanti saya arahkan, nanti ibu lurus lihat saya saja ya. Tutup matanya, salah satu matanya, bu. Baik, lurus ke saya. Masih terlihat, ibu? Masih. Masih terlihat, ibu? Masih. Masih terlihat? Masih. Masih terlihat? Masih. Baik. Setelah itu kita akan mengkaji papil pasien menggunakan ophthalmoskop, di mana kita ini akan mengkaji melihat apakah ada tumor atau ada gangguan vaskular atau perdarahan di papil pasien. Ibu, saya akan kaji dulu. Normal ya, ibu. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan selencar, di mana ini berguna untuk melihat apakah penglihatan pasien itu normal atau tidak, di mana pasien itu bisa berdiri atau duduk sejajar dengan selencar dengan jarak 20 kaki, dan kita minta pasien untuk menutup salah satu matanya dengan karton, dan juga kita minta pasien untuk menyebut huruf yang kita tunjuk di selencar. Baiklah, kita mulai saja. Ibu bisa menutup salah satu matanya dengan karton, Bu? Baik, bisa disebut ini huruf apa? E, N, Z, Y, L,
V U F V P N F T S F O C L U P N T O R E E G H R U C. Baiklah, pasien sudah sampai batas 20, berarti mata kirinya normal. Ibu bisa menutup mata kiri ibu, Bu. Baik, kita mulai ya, Bu, dari sini. E N Z Y L V U F V P N F T S F G T F S F H H B P S C R F N C. Baiklah, pasien sudah sampai di batas 20, berarti penglihatan pasien itu normal. Selanjutnya kita akan mengkaji saraf kranial 3, 4, dan 6, di mana yang pertama kali kita itu mengkaji pupil pasien. Kita lihat bentuknya, posisinya, kesimetrisannya, dan juga ukuran pupil pasien. Setelah itu kita mengkaji refleks cahaya langsung pada pasien, di mana kita menyorotkan cahaya dari penlight ke pupil pasien dan kita kaji perubahan pupil pasien saat kita sorot dengan menggunakan cahaya. Selanjutnya kita mengkaji refleks cahaya tidak langsung, di mana kita mengkaji pupil pasien yang tidak disorot cahaya. Saat kita menyorot salah satu mata pasien, kita kaji apakah ada perubahan diameter pupil atau tidak. Selanjutnya kita ke pemeriksaan akomodasi, di mana kita meminta pasien untuk melihat gerakan tunjuk jari kita. Ibu, saya akan menggerakkan tunjuk jari saya. Ibu lihat ini ya, ikuti gerakannya. Di sini kita lihat perubahan gerakan atau ukuran pupil pasien. Selanjutnya kita akan mengkaji gerakan bola mata pasien. Ibu lihat gerakan tunjuk jari saya ya, Ibu ikuti. Di sini kita lihat kesimetrisan bola pupil mata pasien dan lihat apakah ada hambatan di saat pasien mengikuti gerakan tunjuk jari kita. Selanjutnya kita mengkaji kelopak mata pasien, kita kaji kesimetrisannya, lalu kita meminta pasien membuka dan menutup matanya. Ibu boleh ditutup matanya, dibuka lagi, ditutup lagi, dibuka lagi. Nah, di sini kita mengkaji apakah saat pasien membuka mata dan menutup mata ada turunan atau kelopak mata pasien itu lemah, dan juga kita melihat apakah ada penahanan saat pasien itu menutup atau membuka matanya. Selanjutnya kita memeriksa saraf kranial kelima, di mana yang pertama kali kita memeriksa rahang pasien terlebih dahulu. Ibu boleh dibuka maskernya. Nah, di sini Ibu bisa katukan ke rahang atas di bawah Ibu. Digerakkan Ibu ke kiri dan ke kanan di sini. Di sini kita memeriksa kekuatan otot rahang pasien, kontraksi otot rahang pasien. Lalu selanjutnya, di mana kita bisa menggunakan tisu, bola kapas atau jarum untuk mengusapkan pada pipi, dahi, dan dagu pasien, dan kita tanyakan apakah pasien merasakan sentuhan tersebut. Bisa Ibu? Apakah terasa Ibu? Ini terasa? Terasa. Ini terasa? Terasa. Terasa? Terasa. Selanjutnya kita akan mengkaji refleks kedipan mata pasien dengan menggunakan tisu yang sudah diruncikan. Kita dekatkan pada kornea mata pasien dan kita lihat apakah ada refleks mengedip pada mata pasien. Lihat dulu di saya, Bu. Selanjutnya kita masuk ke saraf kranial 7, yaitu facialis, di mana pertama kita mengkaji cara pasien yang berbicara. Kita lihat apakah ada ketidakabnormalan pada saat pasien berbicara. Selanjutnya kita akan mengkaji ketajaman perasa pasien, di mana di sini ada beberapa bahan. Nah, Ibu, di sini ada beberapa bahan seperti gula, garam, jeruk nipis, sama kopi. Ibu nanti Ibu tebak ya rasanya rasa apa yang saya kasih. Oke. Gimana Ibu? Gimana Ibu? Gula. Garam. Asam ini jeruk nipis.
Ibu. Selanjutnya kita akan meminta pasien untuk menggerakkan wajahnya. Ibu bisa digerakkan wajah Ibu, bisa Ibu tersenyum tipis. Baik, tersenyum lebar. Bisa diangkat kedua alis Ibu. Baik, bisa dikemukakan kedua pipi Ibu. Baik. Baiklah, di sini saya akan melakukan tes uji pendengaran untuk mengetahui ketajaman pendengaran pasien, dan di mana kita itu menggunakan garpu tala dengan frekuensi 512 Hz. Tes pertama itu adalah uji Weber, di mana kita untuk mengetahui tipe gangguan pendengaran pasien. Kita getarkan garpu tala, lalu kita letakkan di atas kepala pasien. Minta pasien untuk mengangkat tangan jika sudah tidak terdengar. Angkat tangannya Ibu jika sudah terdengar. Baik. Bagaimana Ibu suaranya? Apakah terdengar di kedua sisi atau salah satu sisi saja? Di kedua sisi. Baiklah, berarti pasien normal. Setelah itu kita masuk ke uji Rina, di mana itu untuk membandingkan hantaran di tulang telinga pasien atau hantaran udara. Di mana kita getarkan garpu tala, kita taruh di tulang modisteus pasien. Angkat tangannya jika sudah tidak terdengar, Bu. Baik, setelah itu kita getarkan garpu tala, letakkan di liang telinga pasien dengan jarak 2-3 cm. Angkat tangannya jika sudah tidak terdengar, Bu. Baik, bagaimana Bu? Apakah suaranya itu lebih keras di tulang telinga atau di liang telinga, Ibu? Di liang telinga. Di liang telinga, berarti pasien itu normal karena terdengar di hantaran udara suaranya. Lalu yang uji ketiga itulah uji swabah, di mana kita itu membandingkan hantaran suara di antara pemeriksa atau pasien atau dua subjek. Kita getarkan garpu tala, angkat tangannya jika sudah tidak terdengar, Bu. Kita coba ke kita, benar tidak terdengar. Lalu kita coba lagi di pemeriksa baru ke pasien. Angkat tangannya jika sudah tidak terdengar, Bu. Benar, berarti pendengaran pasien normal. Selanjutnya kita masuk ke saraf kranial 9 dan 10, di mana kita minta pasien pertamanya untuk menggunakan kata A untuk buka mulutnya lebar-lebar. Ibu, tolong dibuka mulutnya lebar-lebar. Di sini kita memeriksa palatum mol pasien itu apakah simetris atau tidak. Lanjut kita akan mengkaji refleks muntah pasien atau refleks gag pasien, di mana kita menggunakan sepatal lidah. Ibu boleh dibuka mulutnya. Baik, sudah kita kaji refleks muntah pasien, lalu kita akan mengkaji refleks menelan pasien dengan meraba leher pasien dan minta pasien untuk menelan. Bu, boleh menelan Ibu? Ya, ada ya. Lanjut kita ke saraf kranial ke-11, di mana kita itu meminta pasien untuk menekukkan kepalanya ke kanan. Ibu boleh tekuk kepalanya ke kanan? Nah, ini saya dorong, Ibu tahan ya Ibu. Baik, satu lagi ke kiri. Saya tahan, dorong ya Bu. Ya, selanjutnya kita mengecek trapezius pasien, kekuatan menutup trapezius pasien. Kita minta pasien untuk mengangkat kedua bahunya dan kita beri tekanan dan minta pasien menahan. Bu boleh mengangkat kedua bahunya. Angkat kedua bahu Ibu. Tahan ya Bu. Baik. Selanjutnya kita masuk ke pengkajian saraf kranial terakhir, yaitu yang 12, di mana kita akan memeriksa kesimetrisan lidah pasien. Ibu bisa menjulurkan lidahnya. Di sini kita lihat kesimetrisan dan juga apakah di lidah pasien itu ada deviasi. Lalu kita minta pasien untuk menekan pipi dalamnya itu dengan lidahnya. Ibu boleh ditekan pipi dalamnya dengan lidah. Saya dorong, Ibu tahan ya Ibu. Baik, jangan lupa untuk melakukannya di sisi lainnya. Selanjutnya kita minta pasien untuk menjulurkan lidah. Ibu julurkan lidah. Ke atas kan Ibu, ke bawah kan, ke kanan, ke kiri. Baik, berarti pasien normal karena bisa mengikuti perintah dengan baik dan juga lidahnya itu bisa bergerak dengan baik.